Jadi kita bicara tentang bagaimana pengaruh subsidi. Ya, kemarin kita bicara pajak. Apa yang dimaksud dengan subsidi? Subsidi adalah ya. Belum ujian ya? Udah. Woi, udah jelas. Apa yang dimaksud dengan subsidi? Subsidi adalah uang yang dibayarkan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hal ini sering dikatakan sebagai pemerintah. Dalam rangka meningkatkan konsumsi atau dalam rangka meningkatkan permintaan terhadap suatu barang. Nah, jadi akibatnya apa? Kapan hak permintaan suatu barang meningkat dalam hukum supply demand? Permintaan meningkat kalau harga tuh turun, harga turun, kan gitu kan? Maka dirangsanglah, ya Pak, para konsumen dengan harga yang turun, seolah-olah itu harga turun. Tapi sebagian dari harga itu menjadi beban pemerintah, beban pihak ketiga yang disebut sebagai subsidi. Clear? Ya? Clear? Itulah yang dinamakan sebagai subsidi. Jadi, agak menjawab ya. Awak teriak-teriak, jangan teriak-teriak kayak orang gila. Jadi subsidi, ya, harga yang sebahagian dibayarkan. Jadi harga itu seolah-olah itu sebenarnya. Dalam bahasa ini kan harga bayangan, bukan harga sesungguhnya. Karena sebagian dari harga itu menjadi beban pihak ketiga. Dalam hal ini pemerintah. Contohnya pupuk bersubsidi, pupuk urea, ya kan? Kenapa pupuk urea disubsidi? Karena salah satu sarana produksi. Kita nggak bicara biasnya ya. Ya, apakah petani setelah itu mudah mendapatkan subsidi, pupuk urea, pupuk subsidi? Ternyata enggak juga. Karena ada bicara distribusi, ada bicara manajemen distribusi. Itu soal lain. Tapi will-nya yang kita lihat. Will-nya, niatnya pemerintah membuat apa? Harga pupuk untuk petani, khususnya petani tanaman pangan yang dalam skala usaha rumah tangga, skala usaha mikro dan skala usaha kecil. Ya kan disubsidi dia. Apakah benar subsidinya? Kita lihat. Ternyata kenapa enggak pada akhir saja? Kalau akhir kan nanti harga benih yang dibuat mahal. Jadi itu kan sebuah ini kan. Misalnya harga benih 4.500, dibuat dia 5.000. Ya. Jadi pemerintah tinggal, tapi itu kan bulog, harusnya seperti itu. Ya kan? Asli petani yang mendapatkan. Kalau ini kan ada pihak ketiga. Karena distribusi. Ya kan? Itu soal siapa yang menjadi mendapatkan. Nah, ini kan di mana itu political. Nah, itu keputusan politik pemerintah. Keputusan politik pemerintah juga harus bicara tentang manajemen. Ya kan? Ternyata distribusinya ya oleh pihak ketiga inilah yang menikmati untung. Paham? Itulah esensi daripada subsidi. Jadi kan pengaruhnya terhadap harga. Seandainya besar subsidi, kita katakan S. Lihat halaman 97. Maka harga setelah subsidi, PS itu sama dengan P dikurang S. P sesungguhnya dikurang besarnya subsidi. Inilah harga yang dibayarkan oleh konsumen. P itu apa? P kan kita katakan GQ, fungsi. Balik lagi. Kita cerita tentang fungsi, bukan cerita tentang besaran. P itu adalah fungsi. Fungsi dari Q kurang S. Inilah dia harga yang
Jadi turun sebesar S. Konsekuensinya, kalau kita katakan di dalam kurva, lihat halaman 98. Ya, nanti sama juga dengan teks itu, pajak. Jadi kalau seandainya ini kurva, kelihatan ya? Kelihatan? Woi, kelihatan? Hah? Sedikit buram, Pak. Sedikit kurang ke atas. Kita ambil duluan. Mana tahu udah kaya ini kan? Ada ini ya? Siapa Allah punya? Oke, kalau kita lihat kurva, lagi lihat ini apanya ya, halaman 98. Ya, halaman 98. Ini tandanya clear. Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kalau ini udah ya, ini saya hapus. PS. Nah, kurva yang selalu berubah apa? Ini kan, ini P, ini S. Seandainya ini permintaan, dan ini penawaran, ini P, ya ini fungsi permintaan, ini fungsi S, ini fungsi D. Inilah harga keseimbangan awal, ya kan? E0, ini P, ini E0, ini D0, ya. Nah sekarang kalau harga berubah itu sederhana aja. Harga berubah, kurva turun kemana? Kurva menjadi ke bawah. Dan inilah setelah subsidi, ya. Yang biru ini, inilah SS, ya. D peta, ya kan? Mana kurva keseimbangan baru? ES ini, ES ini, PS. Lihatlah, PS ini adalah P dikurang S. Mana S? Hah? Apakah S ini? Oh, no. Ya, nanti kita lihat ya. Kita lihat ininya. Dia harus kembali ke nah, ini adalah ya. Jadi pengaruh subsidi tentunya ya subsidi yang diterima oleh konsumen, ya subsidi yang diterima oleh konsumen itu adalah PE dikurang PES. PS lah. Ini subsidi yang diterima oleh konsumen, ya. Produsen mana? Ya, ini ke konsumen, ke produsen, balik ya ke kurva penawaran. Ini ya subsidi yang oleh konsumen adalah S konsumen. Ini S konsumen, S konsumen, S produsen itu adalah ya S dikurang, 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 S dikurang,
Ya, P E dikurang P S. Nah, ini subsidi konsumen. Berarti subsidi total mana? Subsidi total, inilah dia subsidi. Oh, balik kan kepada kurva produsen. Ini dia. Nah, inilah. Berarti PS-nya mana? PS-nya S-nya itu adalah ini. Ini SK, sorry, ya, mana tadi ya? Ini SK, ini SP. Nah, SP yang ini ya, yang antara biru dan merah. Jadi S itu adalah ini. S. Ini adalah S. S adalah SK plus SP. Jadi sebahagian, kenapa kita katakan dinikmati oleh produsen? Karena ada pertambahan. Lihat ini. Ada pertambahan permintaan dari D0 ke DS. Jadi subsidi itu lari sebahagian ke konsumen, lari sebahagian ke produsen. Jelaskan dulu baru kasih saya. Sebagian dari ke konsumen, sebagian kepada beban konsumen sama beban produsen. Balik saya dia. Ya, inilah contoh subsidi. Kurva permintaan tetap. Yang berubah adalah kurva D, kurva supply yang berubah. Oke? Sampai sini paham? Coba kita lihat ilustrasi. Ya. Kita lihat contohnya. Oh. Hah? Pak, Agora Pak, matiin suara Pak. Hah? Agora si Tanggang Pak, biar matiin suaranya Pak. Ribut Pak, jadi nggak kedengaran. Pak, jelaskan Pak. Agora itu dengar itu, matikan anunya. Yang mau ngomong buka, interupsi, begitu. Nanti mana tahu kau jadi anggota DPRD di kampung kau, kalau mau tertib, saya lagi bicara. Semua ini kalau lagi mau ngomong, interupsi, baru hidupkan anumu, voice-mu ya. Oke. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Ajarlah. Ya, Pak. Pak Ramses dosen kuliah, kalau enggak diambil pengalamannya. Ya kan? Nah, kita lihat ilustrasi nomor 1 contohnya. Fungsi permintaan awalnya. Udah ini ya, saya hapus ya. Pajak pun begitu ya. Makanya saya kemarin bukan langsung subsidi itu perpotongan antara E0 dengan ES pada P. Bukan. Sama dengan ET. Karena itu lari. Itu kan subsidi total. Ya. Itu secara grafisnya. Jadi grafis biasanya akan membantu kita lebih memahami. Kita lihat nomor 1. Ada fungsi permintaan dan penawaran seperti ini. Semua dalam P. P 10 kurang 2 Q. P Q tambah 3. Sekarang mana ini fungsi supply, mana fungsi demand? Hah? Woi, fungsi supply kita harus tetap tangensnya positif. Ini D, ini S. Ya kan? Fungsi supply, fungsi ini. Mana yang berubah? Berubah selalu pada fungsi supply. Pada teks pun maupun pada subsidi.
ada subsidi sebesar S. Ya kan, ini permintaannya. S, subsidinya 3/4. Nah, apapun itu, 3/4. Oke. Ya. Gambarkan fungsi permintaan dan penawaran dalam satu bidang. Udah pandai kau tuh menggambarkan awalnya kan? Baru pertama-tama adalah harga keseimbangan sebelum subsidi. E0, kapan? D sama dengan S. Itulah E0. Ya kan? Mana D? 10 kurang 2 Q. Ya kan? S, Q tambah 3. Berarti mainkan ke sini. Ya kan? 3 Q, ini pindah ke sana, sama dengan 10 kurang 3. 10 kurang 3 tuh 7. Ya kan? 10 ke sini pindah ke ini kan, negatif jadinya kan 7. Jadi Q sama dengan 7/3. Ya. Q 7/3. Berapa P? Masukkan P. Ya. P sama dengan, masukkan aja ke salah satu persamaan. Q tambah 3. 7/3 ditambah 3. 7/3 ditambah 9/3. Sama dengan 16/3. Jadi E0 adalah titik berapa E0? Titik QP, ya kan? Titik 2 ini kan 7/3 dan 16/3. Oke. Sampai sini clear ya? Sangat sederhana. Terus datang subsidi sebesar S sama dengan 3/4. Apa yang terjadi? Maka PS ini A. Sekarang kita bicara tentang B. B. S sama dengan 3/4. Maka kurva S berubah menjadi kurva supply maksudnya. Ya. Ya, P0 dikurang S. Dikurang S kecil. P0-nya mana? Q tambah 3 dikurang 3/4. Ya kan gitu? Berarti menjadi ES ini Q tambah 3/4 berarti Q tambah 3. 12/4 dikurang 3/4 sama dengan Q tambah 9/4. Inilah supply setelah ada subsidi. Nah, ES itu adalah DS sama dengan S kurva supply. Jadi S itu maksudnya subsidi ya. DS kan tetap. DS berapa? DS tadi kurva demand 10 dikurang 3 Q. 2 Q. Ini kan kurva demand. Demand nggak berubah. Supply yang berubah. Supply Q tambah 9/4. Kan gitu? Ya. Inilah dia. Berarti masuk ke sini. Ya. 3 Q sama dengan ini pindah, ini pindah. 10 dikurang 9/4. Ini 40/4 dikurang 9/4. 3 Q. Q sama dengan 31/4 dibagi 3 sama dengan 31/4 kali 1/3 sama dengan 31/2.
per 12. Ya. Inilah Q. Berapa P? Masukkan. P sama dengan, sini aja. Salah satu boleh Q tambah 9 per 31 per 12 tambah 9 per 4. 31 per 12 ditambah berapa? Kali 12, 27 per 12 sama dengan 50. Berapa ini? 58 per 12. Ya, gitu. Ya, awas ada yang salah. 3 Q, 10 kurang 2 Q sama dengan 31 per 12. P anu oh salah, masukkan aja 10 kurang 2 Q. Salah dalam Q tadi udah 31 ya. P berapa ya? P masuk tinggal masukkan aja ya. Jadi 10 kurang 2 Q ini P. Q-nya 10 kurang 2 kali 31 per 12. Jadi 10 kurang 2 per 12. 120 per 12 dikurang 62 per 12. Berapa? 58 per 12. Oh ya, salah ada kali. Ya, udah ini aja. 58 per 12 bagi 4 berapa? Nggak bisa ya bagi 3. Nggak dapat ya. Ini aja. Oke, nah ES menjadi salah, ya, salah itu. 31 per 12 dengan 58 per 12. Nah, inilah dia E setelah subsidi. Lainnya saya pikir tinggal kurang-kurangin saja, ya. Nah, berapa persentase? Persentase dikurangin aja, ditambahin. Yang pertambahan barang dari berapa tadi? Ini kan jadi dari 7 per 3 menjadi 31 per 12. 7 per 3 kali 4 ya. E0 tadi berapa? E0-nya tadi berapa ya? 7 per 3, 16 per 3. E0 7 per 3, 16 per 3. Ini dalam bahasa 12, 28 per 12 dengan 16 kali 4, 64 per 12. Lihatlah penurunan harganya. Ada pertambahan permintaan sebesar 3 per 12. Ada penurunan harga sebesar 4 per 12 subsidinya. Ya, saya pikir ini E0, ini ES. Jadi lihatlah ini. Dari 28 per 12 menjadi 31 per 12. Dari 64 per 12 harganya
menjadi 54 per 12. Ya. Berapa subsidi sesungguhnya? Subsidi sesungguhnya tadi 3/4. Tapi 3/4 itu, kan ini ya, selisihnya 64 per 58 berapa nih? Ya? 64 per 58, 6 per 2, 6 per berapa? 64, 58. Berapa nih? 64 kurang 58 berapa ya? 6. 6 per 2, 6 per 12. 6 per 12. Bagi 3, ya. Bagi 3, 2 per 3. Ya kan? Nah, lihat ini. Inilah subsidi oleh apa? Oleh konsumen, ya kan? Subsidi oleh konsumen itu berapa? PE dikurang P0 ya, PE dikurang PE0 kurang PES. Jadi berapa? Subsidi konsumen. Nggak nampak ya? Sampai sini udah? Nah, kita lanjutkan ini. Lihat, subsidi oleh konsumen. Subsidi yang diterima konsumen itu adalah yang PE0 dikurang PES. PE0 16 per 3, 64 per 12. Dikurang 58 per 12. Berarti 6 per 12. Ya, 6 ya. 64 kurang 58 kan 6 ya. Inilah dia. Nah, subsidi produsen yang didapat produsen ya S dikurang PEPS. Ini ada apa? Ini adalah subsidi konsumen. S dikurang 6 per 12. 3/4. Kita teruskan ini udah ya. Nah, 3/4 subsidinya kan. 3/4 dikurang 6 per 12. Sama dengan 9 per 12 dikurang 6 per 12. Ini sama dengan 3 per 12. Ya kan? Berarti ini 2/4, ini 1/4. Jadi subsidi itu lebih banyak ke siapa? Ya, lebih banyak ke konsumen. Dinikmati konsumen sebesar 2/4, dinikmati produsen sebesar 1/4. Berapa totalnya? Tinggal kali jumlah konsumsi, jumlah barang yang dibeli. Ya, inilah dia. Makanya tadi di dalam grafis sampai sini udah jelas? Masih terus? Hah? Masih. 7 menit lagi. Nah, makanya di dalam grafis, ini saya tutup ya. Saya hapuskan. Ini dia. Ini direkam ya? Rekam. Hah? Iya. Direkam. Perhatikan ini. Makanya di dalam grafis, tadi kita ngomongkan, ya, balik lagi. Nampak ya? Nampak? Kurang ini ya. Ya, apapun itu ya. Ini demand, ini supply. Kita nggak bicara ini. Maka turun dia, harganya turun. Kurva setelah ada ya. Ini SS. Maka kita katakan ini DS. Ini
D0. Nah, kau masukkan harganya, ya. Ini kita katakan E0, ini kita katakan P, PS, P ya, P0, ini kita katakan D0 ya, setelah sebelum ada subsidi. Ya, ini E0. P-nya berapa? Tadi awalnya 7/3 dengan 16/3. 7/3 dengan 16/3. Ini ES. ES ini jadi 31/12, 58/12. 31/12, 58/12. Nah, ini. Nah, ini 16/3. 16/3 ini 16/3. Ini 58/2. Ini 16/3. Ini 58/12. Ya, kalau 12 ini 64 lah. 64/12. Nah, mana itu subsidi? Ya, subsidi total itu dia harus ini S. Inilah S. Mana S produsen? S produsen adalah ini, ya. Ini S produsen, S konsumen. S konsumen, jadi lebih besar dinikmati. Ini S produsen. S produsen. Ya. Jadi yang dinikmati oleh konsumen setengah E-nya ini tadi berapa? Ya. 2/4, 2/4, ya kan? Ini seperempat yang dinikmati oleh produsen seperempat. Inilah subsidinya. Jadi subsidi itu bukan ini. Dia harus dikembalikan antara fungsi awal S dengan fungsi setelah ada subsidi. Perpotongan terhadap harga. Total inilah subsidi. E0 dikurang ES itu adalah konsumen. Jadi S dikurang SK itu adalah subsidi produsen. Jadi ini 2/4, ini seperempat. Oke, itulah subsidi. That's dengan tax. Tax itu sama lagi. Kalau kita katakan tax kemarin, kita kembalikan ke tax, ya tinggal berubah aja ini. Kalau kita sandingkan dengan tax, ini tinggal S, ini ST. Berarti sama dia. Berarti tax itu T. Ini T oleh produsen, ini T oleh konsumen. Dibalik saja dia. Dibalik saja. Ya, karena persoalannya sama. Saya pikir ini subsidi, ya, clear. Maka silakan ada pertanyaan. Kita sampai dengan subsidi, ya, UAS ya. Kita lotre aja. Kamu aja yang lotrekan ya. Res? Iya, Pak. Hah? Lotre aja. Ini suruh aja nanti kompinya ketua kelasnya kemana. Oke. Ada pertanyaan? Hah? Enggak ada, Pak. Dari Udah, Pak.
dari setelah. Bab 2 semua ya. Ya. Oke, kalau nggak ada, Pak. ketua kelas kemarin kita menentukan soal ujian. Kita buat kita cabut nomor. Bukan Dua-dua aja ya, yang Ya. 2018 2017. 2018 ya. Kau bilang aja nanti ya. Dua ketua kelasnya. Tapi ingat, PR-nya juga harus dibuat semua. Saya pikir nggak akan mungkin nggak dapat apanya. Jadi kerjakan dulu PR sama ujian sekaligus. Kita lotre ujiannya. Bukan kita lotre, kita cabut nomor. Berapa soal aja kita buat? Berapa soal maunya? Woi. Ujiannya lebih cepat. Halo, jawab. Ini buka. Siapa yang ketua kelas? Saya tanya. Abdi. Pak. Udah kesini aja, udah mau habis juga itu waktunya. Udah mau habis ya. Kesini Ketua ya. kelas, kalian tentukan aja berapa ini. Tapi semakin dikit soalnya,